Pak, Bapak mendingan keluar, Pak. Kamu seorang pendiri nggak pakai masker ya? Pak, Bapak mendingan keluar. Saya nggak mau di sini ada masalah, Pak. Saya seorang pendiri kamu nggak pakai masker. Kenapa? Udah Bapak keluar, Pak. Kenapa saya ada di kantor, saya tidak mengajar. Ya. Ya, saya ada di kantor, saya tidak mengajar. Pak, kamu mau nyebarin tas? Apa? Kok. Udah. Bapak, ini anak kecil. Bapak keluar aja. Dia Udah. karena dia membantu saya. Udah kok. Enggak, dia bukan muslim, Pak. Diam dulu. Inilah manusia yang tidak punya sopan santun. Ya, dia Udah. karena dia membantu saya. Udah kok. Enggak, dia bukan muslim, Pak. Diam dulu. Inilah manusia yang tidak punya sopan santun. Ya. Halo guys, welcome back to my channel. Dalam video ini, sebenarnya ini video kiriman dari Pinjol Lovers 2 minggu yang lalu. Tapi ada sebuah tagline dalam video ini yang bikin saya menggelitik. Tagline-nya adalah pinjol ilegal menagih seorang guru. Memberikan penjelasan adalah pinjol ilegal. Ketika pinjol ini beroperasi di negara kita 5-6 tahun yang lalu, pinjol ilegal ini saya tekankan sekali lagi kepada Anda pinjol lovers semua, bahwa pinjol ilegal ini tidak ada DC lapangannya. Ketika pinjol ilegal ini memiliki DC lapangan dan turun menagih ke tempat-tempat Anda, berarti mereka bunuh diri dan mereka pasti akan terciduk. Ketika orang menulis sesuatu, saya sarankan Anda memiliki pengetahuan dan kedalaman dari suatu topik yang Anda tuliskan. Ini bukan pinjol ilegal ini. Kita tidak tahu nama aplikasi apa itu pendanaan kredit yang lain, kita tidak tahu. Mungkin mereka hanya numpang yang lagi viral aja. Ini salah dalam penulisan tagline. Nah, yang saya akan komentari adalah tentang DC-nya. Banyak kita yang tidak mengerti dan menyadari sebenarnya DC ini ada yang tidak memiliki legalitas resmi. Dan DC ini kebanyakan DC outsourcing atau perusahaan-perusahaan penyedia jasa penagihan. Ini yang harus Anda pelajari. Karena ketika Anda ditagih di suatu pendanaan, apapun itu, yang Anda wajib tanyakan adalah pertama, surat tugasnya. Dan kedua, sertifikat profesinya. Setiap DC ini wajib memiliki sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh AFBI, Asosiasi Fintech Pendana Indonesia. Ini yang gak banyak Anda ketahui. Ketika mereka tidak mempunyai sertifikat AFBI sebagai wujud wadah profesi mereka, apapun DC itu dikatakan DC ilegal. Karena mereka tidak terdaftar. Hutang ini sifatnya adalah privat antara pendana dan peminjam. Makanya dalam ketentuan di negara kita ini, hukum privat ini biasanya disebut dengan hukum perdata, karena yang mengikat antara satu individu dengan individu yang lain. Saya hanya meluruskan aja dengan video yang beredar di sini sebagai bahan pertimbangan pinjol lovers.
ketika pinjol lovers mendapatkan suatu informasi, sebaiknya pinjol lovers ini pelajari, pinjol lovers kupas terlebih dahulu, maknai dan ambil isi dan buahnya itu secara seksama. Anda bisa cari referensi pembandingan dengan yang lain. Jangan ditelaah mentah-mentah. Karena saya lihat fenomena warga plus 62 ini begitu gampangnya menelan informasi ini secara mentah-mentah. Padahal ketika kita ditagih seseorang, kita harus tahu legalitas dari perusahaan tersebut itu bagaimana, yang pertama. Yang kedua, aturan-aturan yang mengikuti cara penagihannya ini bagaimana. Kita harus tahu alur dan prosedur cara penagihan yang benar ini bagaimana. Ketika dia mengancam Anda, ketika dia mengganggu ketertiban umum, ini sudah melanggar dari ketentuan. Anda bisa laporkan di pihak-pihak yang berwajib. Karena hutang ini secara privasi harus ditagihnya di lingkup rumah Anda, bukan di tempat umum ataupun di instansi-instansi Anda bekerja saat ini. Jangan pernah lari dari kenyataan. Apapun resiko yang Anda hadapi, karena itu sebuah pilihan Anda. Seburuk apapun resiko itu, Anda harus siap menghadapinya. Jangan pernah lari, hadapi. Kalau memang sudah nggak ada dana, yang ngomong apa adanya aja. Dan jangan pernah menjanjikan pembayaran kepada DC lapangan. Kalau Anda ingin mengajukan keringanan pembayaran, Anda bisa melakukan langsung pihak institusi yang terkait ataupun melalui kantornya langsung. Jangan melakukan pembayaran kepada DC-nya. Gali terus informasi dan pengetahuan tentang pinjaman online ini, sehingga Anda menjadi debitur yang bijak dan debitur yang layak dan debitur yang cerdas dalam memanage sebuah keuangan pinjaman online ini. Sekali lagi, tolong disentuh ya, bagaimana cara meningkatkan income Anda. Kalau Anda kesulitan, next saya akan mencoba untuk memberikan video-video bagaimana cara kita meningkatkan sebuah income ini. Mungkin penjelasan singkat saya tentang apa yang disampaikan DC pinjaman online, cara penagihannya di dalam video ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pengetahuan baru, edukasi, dedikasi, dan inspirasi Anda dalam pinjaman online ini. Saya Pablo. Thank you for watching. See you next video. Salam Lumer.